Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat menggali, dapat mencari, dapat menemukan petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sesungguhnya kalau kita memaui, maka segala petunjuk itu ada. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah memaukan kita, menggerakkan kita untuk belajar mengenai agama ini. Ada rasa takut yang kalau itu ada pada kita akan membebaskan kita dari perbudakan terhadap manusia, dari keburukan-keburukan. Itu di antara sebagian hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai takut, tapi selengkapnya apa saja buah-buah takut itu, mari kita berbincang bersama-sama di bagian awal ini. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub. Kita masuk di pembahasan di bab Samaratul Khauf minallah, yaitu buah rasa takut terhadap Allah. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, likulli ibadatin faradahallahu samaratuha dunyawiyah wal ukhrawiyah. Setiap ibadah yang Allah fardukan, maka buahnya itu mencakup buah duniawiyah dan ukhrawiyah. Wal khaufu ibadatun min hadhil ibadat allati laha samaratun muta'addidatun. Nah, khauf ini adalah sebuah ibadah yang mana, atau salah satu ibadah dari sekian ibadah yang memiliki buah yang sangat banyak. Wala syakka anna man ittala'a 'ala samarati syai' wa faidatihi kana aksaru rukbatun fihi. Dan tidak diragukan lagi, siapa saja yang melakukan telaah atas buah-buah sesuatu dan faedah-faedahnya, maka dia akan lebih banyak rasa cintanya, rasa sukanya terhadap sesuatu tersebut. Famin fawaidil khauf minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka di antara faedah rasa takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama, ini beliau klasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah samaratun ajilatun, yaitu buah-buah yang disegerakan di dunia ini berkaitan dengan urusan duniawiyah. Yang pertama, daf'ul abdi ilal ikhlas, mendorong seorang hamba kepada keikhlasan. Rasa takut pada Allah ini membuat seorang hamba itu terdorong untuk memurnikan niat dan ketaatan kepadanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Sesungguhnya kami ini semata-mata memberi makan kalian untuk mengharap wajah Allah, yaitu mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami tidak bermaksud mencari balasan dari kalian ataupun rasa atau ucapan terima kasih. Inna nakhafu mir rabbina, sesungguhnya kami ini takut terhadap Rabb kami. Yauman abusan, pada hari yang sangat berat keburukannya. Qamtariron, yaitu yang sangat sempit, doyikon. Jadi abusan itu syadidus syarr, wa qamtariron itu doyik, sangat kuat keburukannya dan sangat sempit, dirasakan sangat sempit. Jadi rasa takut yang ada pada diri seorang yang beriman itu mendorong dia kemudian melakukan amal-amal yang ikhlas, murni dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka mencari balasan dan rasa terima kasih dari manusia. Fa fi hadhil ayat, maka di dalam ayat tersebut, annahum ma at'amu li yahsulu ala jazain dunyawi. Mereka itu memberi makan itu bukan dalam rangka mendapatkan balasan duniawi. Wa ma fa'alu al-amala shaliha liyanalu as-sanaa wa syukra minan nas. Dan mereka melakukan amal soleh itu bukan untuk mendapatkan pujian ataupun ucapan terima kasih dari manusia. Wa inna maqamu bidzalika khaufan minallahi subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan itu semata-mata karena didorong rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaufan minal yaumil abu sisyadidil haulil adimil amri. Dan rasa takut pada hari
yang sangat mengerikan, kengeriannya dan sangat besar urusan dalam hari tersebut atau pada hari tersebut. Jadi yang pertama, rasa takut ini akan menjadikan seorang hamba memurnikan amalnya hanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, daf'ul abdi ilal qiyami bil a'mali shalihah. Rasa takut kepada Allah itu akan mendorong hamba untuk menegakkan amal-amal shalihah atau melakukan amal-amal shalih. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wuduwi wal asal. Itu di rumah-rumah. Ya, Allah izinkan untuk mengangkat dan mengingat atau berzikir di rumah-rumah tersebut, berzikir nama-nama Allah. Jadi maksudnya melafadzkan, kemudian berzikir dengan nama-nama Allah yang mulia, kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Ada orang-orang yang la tulhihim, yaitu tidak melalaikan. Jadi tijarah, perdagangan, kemudian jual beli mereka tidak melalaikan an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Tijarah, perdagangan dan jual beli itu tidak melalaikan mereka dari apa? Iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Kenapa mereka melakukan itu? Yukhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka karena takut pada hari di mana hati dan mata itu berbolak-balik karena saking ngerinya. Jadi rasa takut kepada Allah, termasuk kepada ancaman hari kiamat, itu membuat mereka menjadi tidak lalai dari mengingat Allah meskipun mereka berjual beli, berdagang, dan melakukan aktivitas-aktivitas duniawi. Fahadihil a'malis salihah, maka amal-amal saleh ini min dzikrillah, termasuk zikir kepada Allah, wa iqamatis salat, yaitu salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa tasbih, wa ghairi dzalika innama kana dafi'uha al-khaufu min yaumil qiyamah. Jadi amal-amal yang disebutkan dalam ayat tersebut itu dilakukan, itu diantaranya karena apa? Didorong oleh rasa takut kepada hari kiamat. Jadi ini khauf, buah dari khauf yang terpuji, yaitu yang bisa menyebabkan seorang hamba itu kemudian tergerak untuk melakukan amal saleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man khafa adlaja, siapa yang takut maka dia akan adlaja, yaitu sara min awalil lail, dia akan berjalan lebih awal. Ketika orang masih tidur dia sudah melakukan perjalanan. Waman adlaja balaghal manzila, siapa yang berangkat lebih dini maka dia akan bisa sampai ke tujuannya. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ingatlah bahwasanya sil'ah yaitu barang dagangannya kalau artinya. Jadi jualannya Allah ini adalah ghaliyatun, mahal, barang dagangan dari Allah ini mahal. Ala, ingatlah, inna sil'atallahi jannah, sesungguhnya barang dagangan Allah ini adalah surga. Jadi ingat ada parfum wangi kan namanya ghaliyah. Al-ghaliyah. Iya. Masya Allah, ini dipakai untuk istilah yang indah sekali ya. Dan ini Rasul itu menggunakan analogi itu juga gitu. Orang itu kalau mau berdagang berangkatnya kan lebih dini gitu ya. Apalagi kalau misalnya di Jakarta itu untuk sampai kantor tidak telat aja harus pada subuh udah berangkat, atau mungkin malah sebelum subuh udah berangkat. Yang pernah alami ya kantor. Kalau saya enggak sampai sih. Jadi biar nggak terlambat, berangkatnya lebih awal. Nah, berangkat yang lebih awal, insya Allah akan sampai di tujuan, akan mendapatkan apa yang dicari. Nah, ini yang dicari, yang diharapkan dari Allah itu sesuatu yang sangat mahal, jannah. Nah, kok kita santai-santai gitu maksudnya. Adlaja ai sara min awalil lail. Ini disebutkan adlaja adalah melakukan perjalanan di awal malam.
itu adalah kinayatun, itu analogi anil ijtihadi fi sair, itu usaha sungguh-sungguh. Kinayah dari wujud adanya usaha yang sungguh-sungguh. Wa manal hadis, kata beliau makna hadis ini adalah anna man khofa minallahi subhanahu wa ta'ala wa min adabihi ijtahada fil a'mali salihah. Kata beliau bahwasanya siapa saja yang takut kepada Allah dan takut dari adabnya Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Wa man ijtahada fil a'mali salihah balaghal manzila alladhi huwal jannah. Siapa yang kemudian bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, maka dia akan sampai pada tempat yang dia tuju, yaitu apa? Surga. Ini buah takut yang kedua, yaitu takut ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan amal soleh. Dan yang ketiga, takdirus sayyiati wa adamu taladdudi biha. Takdir yaitu taskit, gugurnya keburukan-keburukan, berhentinya dia dari melakukan keburukan-keburukan, dan dia tidak berlezat-lezat dengan keburukan itu. Jadi rasa takut membuat seorang berhenti dari melakukan keburukan dan tidak menikmati apa yang dia lakukan, tidak menikmati keburukan yang ada. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, kata Ibnu Qudamah, wa min samaratil khauf, di antara buah takut, buah khauf adalah annahu yaqma'a syahawati wa yuqaddira ladzati, bahwasanya khauf itu akan yaqma'a, yaitu ab'ada, menjauhkan syahwat dan menggugurkan atau memutus kelezatan. Fatasirul ma'asi al-mahbubati indahu makruhatun, dan menjadikan maksiat yang disukai itu menjadi sesuatu yang dia benci. Rasa takut itu menjauhkan syahwat dan memutus kelezatan syahwat itu, sehingga maksiat yang pada awalnya dia sukai berubah menjadi sesuatu yang dia benci. Walaisal maksudu at-takdirul ladzatil mubahah, dan maksudnya itu bukan memutus kelezatan yang mubah. Jadi memutus kelezatan itu bukan yang mubah, tapi yang haram. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul khaifin. Rasulullah, beliau itu adalah sayyidnya orang-orang yang takut. Itu apa? Istamta'a bi mubahati dunya. Beliau juga menikmati hal-hal yang mubah dalam urusan dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tib." Kata beliau, dimunculkan atau ditumbuhkan rasa cinta padaku dari dunia, yaitu apa? An-nisa, perempuan, wat-tib, dan parfum. Fal maksudu idan, jadi yang dimaksud dengan khauf atau takut ini adalah, yang dimaksud dengan takdir itu adalah takdirul ladatil muharramah, yaitu memutus kelezatan hal-hal yang haram. Takdir pakai kaf ya, bukan pakai qaf. Bukan takdir tapi takdir. Takdir. Tadi ini tip itu tidak semua parfum itu tip. Ada itir, ada tip. Kalau tip itu adalah itir yang tabi'i, asli dan thayyib. Masyaallah. Nah, ini ada tip. Nah, itu termasuk tadi ada istilah yang dipakai oleh tip, yaitu al-ghaliyah. Ini muncul tipnya. Dan dua hal yang beliau sebutkan sesuatu yang memang benar-benar indah ya. Dan hubbibah, dijadikan cinta. Bukan aku mencintai. Dijadikan. Jadi ini karunia dari Allah. Jadi kalau kita itu punya kecenderungan kepada anisa dan tip, ya itu memang sesuatu yang itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Normal. Ini normal. Mulai menghindari yang enggak normal. Yang normal itu lanang harum. Wangi alami. Masyaallah. Nah, sekarang pertanyaannya, wa kaifa tatakaddaru ladzatil muharramat? Bagaimana kemudian cara memutus kelezatan sesuatu yang haram ini? Tatakaddaru bi tadzakkuri adabillahi wa wa'idihi liman waqa'a fiha. Maka caranya adalah dengan mengingat-ingat azab Allah dan ancaman Allah bagi siapa saja yang terjatuh dalam perkara dosa atau terjatuh dalam ancaman itu yang menyebabkan dia mendapat ancaman itu. Fahada az-zani, maka ini ada para pezina, watil kazaniyah, ada pezina laki-laki, ada pezina perempuan. Lau tadzakara, kalau keduanya itu ingat,
mengingat-ingat wa'idallah subhanahu wa ta'ala, ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, lizunati fil akhirah wal adabahu, yaitu mengingat-ingat ancaman Allah bagi para pezina di akhirat dan adabnya. Wahadal qayhu was-sadidul ladzi yasilu minhum, bagaimana nanah itu nanti akan mengalir dari mereka. Wasyarabu zunati minal qayhi was-sadid, dan minuman orang para pezina itu berasal dari nanah. Ballau tadakkara faqat ma yantadiruhum fil qabri minal adabil barzah, atau mereka misalnya hanya mengingat-ingat apa yang menunggu mereka di dalam kubur, yaitu berupa adab barzah. La takaddarat tilkal ladzatul muharramat, maka itu bisa menggugurkan kelezatan yang haram itu. Walanaghosat alaihim tilkal fakhisatu ar-radilah, dan kemudian bisa memutus atau menyebabkan mereka berhenti dari perbuatan fakhisah, perbuatan yang fakhisah yaitu yang keji, dan radilah yang hina, yang tercela. Jadi dengan mengingat-ingat, yang pertama bagaimana untuk memutus kelezatan hal-hal yang haram, yaitu kita berzikir, mengingat-ingat ancaman Allah dan adab yang Allah sediakan bagi orang yang terjatuh pada perkara yang haram itu. Contohnya beliau membawakan contoh para pezina itu. Disebutkan kalau orang yang berzina nanti diadab, yaitu apa, mereka akan keluar dari tubuh mereka nanah, dan mereka minumnya dari nanah. Belum lagi nanti diadab di kubur, sebelum mereka masuk ke neraka ada adab kubur. Maka kalau dengan mengingat-ingat itu saja, mudah-mudahan mereka bisa berhenti dari perbuatan yang tercela itu. Kemudian dibawakan contoh yang berikutnya, wasyaribul khamr, orang peminum khamr. Lau tadakara anahu sayuhram min khamril jannah la taqaddaru alaihi syarbahu. Kalau peminum khamr itu, kalau saja mereka mengingat-ingat bahwasanya nanti akan diharamkan mereka itu dari khamrnya surga, maka itu sudah bisa memutus kelezatan mereka dari meminum khamr di dunia. Karena khamr di dunia ini jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan khamr surga. Jadi kalau ada penyuka khamr, senang momennya dengan khamr, lalu gara-gara dia minum itu dia ingat besok gak dapat khomernya jannah, lalu yang sing elek dia pengen, lalu kan dia harusnya pengen yang lebih, sudah putuslah dengan yang jelek ini untuk mendapatkan yang lebih baik. Belum lagi persoalan diadab, ya udah minum khamr di sini diadab, rasanya juga tidak senikmat yang di surga. Maka rasa takut dari itu mudah-mudahan bisa membuat dia berhenti. Itu buah khauf. Kemudian somakola Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, kama yasirul aslu makruhan asalu, ya. Kama yasiru asalu makruhan inda man yastahihu idza alima anna fihi summan. Seperti misalnya madu itu bisa menjadi sesuatu yang makruh ketika orang itu dia ingin, padahal dia tahu bahwa di dalam madu itu ada racunnya. Fatahhtariku syahwatu bil khauf, maka syahwatnya itu akan terbakar oleh rasa takut. Madu itu nikmat, dia sangat ingin. Tapi begitu dia tahu di madu itu, dalam madu itu ada racunnya, maka keinginannya itu akhirnya akan luluh, terbakar, hangus karena takut terhadap racun yang ada dalam madu itu. Wa tata'addaba al-jawari, maka kemudian badannya pun juga akan menyesuaikan karena rasa takut itu, kemudian keinginan untuk minum madu berhenti, akhirnya juga badannya itu mengikuti. Wa yadullu qalbu wa yastakinu, hatinya itu kemudian menjadi lebih lunak, kemudian menjadi lebih tenang, tidak menggebu-gebu lagi untuk mengonsumsi madu tersebut. Wa yufariquhu al-kibru wal khiktu, maka rasa takut itu juga bisa menjauhkan dia dari kiber, dari rasa sombong. Wal khiktu yaitu rasa dendam. Wal hasad wa yasiru mustau'iba alhammi li khaufihim, bahkan kemudian bisa menjauhkan dari perkara-perkara buruk itu karena apa adanya rasa takut yang masuk di dalam dirinya.
wa nadru fi khatari akibatihi, dan memperhatikan dari bahaya akibat yang akan dia dapat. Fala yatafarraga li ghairihi, dan tidak menginginkan selainnya. Wala yakunu lahu suglun illa al-muraqabah wal muhasabah wal mujahadah. Maka kemudian tidak menyibukkan diri kecuali untuk muraqabah, mendekat pada Allah, muhasabah, menghitung-hitung amal solehnya, maksudnya memperhatikan amal dia, kemudian mujahadah, bersungguh-sungguh, waddonnah, yaitu imsak, menahan, bil anfas, menahan dirinya, wal lahdot, dan pandangan-pandangannya. Jadi tadi dibawakan permisalan, kalau seseorang itu sangat ingin urusan madu saja, kalau kemudian dia tahu di madu itu ada racunnya, maka dia takut, dia akan berhenti. Maka rasa takut itu juga akan mempengaruhi badan, mempengaruhi hati, menjauhkan dari rasa sombong, menjauhkan dari dendam, menjauhkan dari hasad. Kemudian rasa takut yang ada pada diri seorang itu akhirnya bisa menyibukkan dia kepada hal-hal yang positif, yaitu muraqabah, muhasabah, mujahadah, kemudian juga menahan diri dari perkara-perkara yang terlarang. Artinya ini madu sebagai permisalan dalam musannif ya. Karena kalau madu itu kan Masya Allah ya. Madu kan diinginkan. Jadi orang itu ya normalnya orang suka lah madu karena khasiatnya luar biasa. Tapi sesuatu yang diinginkan itu begitu dia tahu di situ ada racunnya, dia takut gitu. Ya, permisalan dari musannif ini mengandaikan madu yang di dalamnya dicampurkan racun. Karena kalau madu sendiri kan memang penuh faedah, tetapi di antara cara untuk memberikan racun itu memang melalui sesuatu yang berfaedah. Betul. Artinya dalam hal ini agar kita tidak memiliki rasa takut terhadap madu yang baik, yang murni itu ya. Ini jadi nanti contoh yang lain namanya ada minuman bersoda, kelihatannya enak, warnanya memudahkan tetapi gagal kemudian ginjal. Kita tahu bahwa di minuman bersoda itu ya entah namanya. Kalau perbedaannya adalah kalau minuman bersoda itu memang zatnya sendiri bermasalah. Kalau ini tadi kan contohnya adalah madu itu pada asalnya baik, tetapi ketika ditambahkan racun, maka seorang yang memiliki rasa takut dia akan menghindari madu yang di dalamnya diketahui ada racunnya itu. Iya. Dan itu ya benar tadi. Jadi banyak orang yang ingin merusak kaum muslimin misalnya, itu tidak kemudian memberikan sesuatu ya seperti kalau dulu Pak Mbak bilang, ayo sembahlah ini batu, enggak gitu caranya. Enggak seculun itu. Tidak seculun itu. Jadi lewat sesuatu yang kaum muslimin melihat ini baik gitu. Seperti dulu ada disebut susu padahal nggak ada susunya. Susu kental manis itu. Iya. Kalau yang kita dengar yang pakai soda tadi bahkan digratiskan di kampus-kampus muslimin. Sehingga muslimin, para calon ulama kita ini lalu mengkonsumsi secara berlebihan. Kalau itu nggak berlebihan pun merusak. Apalagi ini nggak berlebihan merusak, apalagi ini sudah berlebihan memang gratis gitu ya. Ternyata itu adalah cara musuh, cara Zionis itu untuk melemahkan kekuatan muslimin. Dan ini juga kinayah ini berlaku juga untuk hal-hal yang lain. Pendidikan misalnya. Kita itu sedang ingin sekali giroh untuk mencari pendidikan yang baik itu seperti apa. Ternyata pendidikan bersoda. Bersoda gitu. Jadi ini kinayah yang sangat luar biasa dari beliau ini. Kemudian wa muakhidatun nafsi fil khatirat, kemudian menjadi mawas diri. Dengan adanya khauf itu menjadikan mawas diri terhadap bahaya-bahaya, wal khutuwat, langkah-langkah, wal kalimat, dan kata-kata. Wa yakunu haluhu ka halin man waqa'a fi mukhalifi sabu'in dorin, sehingga keadaan orang yang sudah dihiasi rasa takut yang baik tadi itu, keadaannya itu seperti orang yang dia itu berada di cakar binatang buas. Jadi dia senantiasa merasa terancam. La yadri ayaghfalu anhu fayafalat au yahjamu alaihi fayuhlakuhu. Dia tidak tahu apakah dia nanti bisa selamat atau dia akan tercengkeram sehingga dia binasa. Wala saghalallahu ila ma waqa'a fihi, dan tidaklah menyibukkan dia kecuali apa yang dia berada di situ. Maksudnya ketika seorang itu dihiasi rasa takut, kemudian dia akan sibuk
yang tadi disebutkan muhasabah, muraqabah, mujahadah, sehingga itu akan mengantarkan dia kepada hal-hal yang positif. Karena dia sendiri merasa tidak tahu bahwa nanti dia bisa selamat atau tidak, sehingga dia terpacu untuk melakukan amal-amal yang soleh. Wal quwwatul muraqabah wal muhasabah bihasabi quwwatil khauf. Nah, kuatnya muraqabah dan muhasabah itu akan tergantung atau sejalan dengan kuatnya khauf. Semakin seorang itu khaufnya kuat, maka muraqabah dan muhasabahnya juga akan semakin kuat. Wa quwwatul khauf bihasabi quwwatil ma'rifati bi jalalillah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi. Nah, kuatnya khauf ini juga tergantung atau sejalan selaras dengan kuatnya makrifat terhadap keagungan Allah dan sifat-sifat Allah. Wa bi uyubi nafsi, juga makrifat terhadap aib diri sendiri. Wa ma baina yadaiha minal akhtari wal ahwal, dan apa yang ada di hadapannya berupa rasa takut dan rasa ngeri. Ketika seorang hamba itu tahu kelemahan dirinya, betapa hina dirinya, kemudian dia tahu, paham, makrifat terhadap keagungan Allah, ini ada sesuatu yang sangat kontras. Dirinya hina, sementara Allah itu sangat agung, kemudian syadidul iqab, maka kemudian memunculkan rasa takut, sehingga dia melakukan upaya-upaya yang bisa membuat Allah kemudian ridho. Jadi ini adalah khauf yang kedua, yaitu bisa menjadikan seseorang itu terdorong untuk melakukan amal-amal soleh. Dan satu lagi, yang berikutnya, itu tadi takdirus sayiat yang ketiga, yaitu memutus kelezatan hal-hal yang haram. Dan yang berikutnya, husulus sana'i minallahi ta'ala. Khauf ini bisa menjadikan seorang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad asnallahu ala aqrabi ibadihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hambanya yang taqarrub kepadanya, yang paling dekat kepadanya. Siapa hamba Allah yang paling dekat kepada Allah tersebut? Wahum al-anbiya, yaitu para nabi. Li khaufihim minhum. Karena rasa takut para nabi itu menjadikan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dasarnya? Ya, Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khasiin. Innahum, yaitu di jalan lain disebutkan ai min dzikri minal anbiya, yang disebutkan nabi-nabi. Dalam ayat-ayat sebelumnya itu disebutkan nabi-nabi, kemudian dilanjutkan dengan kalimat bahwasanya sesungguhnya mereka, yaitu para nabi yang disebutkan di ayat sebelumnya, kanu, mereka itu adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam urusan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, mereka berdoa kepada kami raghaban, muncul dari dorongan diri sendiri, atau rahaban, atau karena rasa takut. Wa kanu lana khasiin, dan mereka itu orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi para nabi karena rasa cinta dan rasa takutnya pada Allah kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama anahu subhanahu wa ta'ala asna ala ibadihil mu'minina bi wasfihim bil khaufi minal adabihi. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hambanya orang-orang beriman dengan sifat-sifat mereka, yaitu di antara sifat orang beriman adalah takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, walladzina hum min adabi rabbihim musfikun. Mereka ini orang-orang yang terhadap adab Rabbnya musfikun, yaitu khaifun, mereka takut. Orang-orang beriman, mereka itu adalah orang yang takut terhadap adab Rabbnya. Inna adab rabbihim ghairu ma'munin. Sesungguhnya adab Rabb mereka itu ghairu ma'mun, tidak ada orang yang merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yakhdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Aman, apakah huwa, orang yang qanitun, yaitu orang yang qaimun bit ta'at bil ibadah, orang yang dia itu tegak menunaikan ketaatan, menunaikan ibadah, ana alail pada waktu malam,
sajidan baik dalam keadaan sujud, wa qa'iman atau berdiri, yakhdarul akhirah dia yakhdaru itu yakhofu takut pada akhirat, wa yarju rahmata rabbih dan dia berharap pada rahmat Allah. Apakah orang yang seperti ini? Kul hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui, yang dengan pengetahuan, dengan makrifatnya itu kemudian dia takut sehingga dia beribadah pada Allah? Apakah sama orang yang seperti itu dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran hanyalah ulul albab, orang-orang yang berakal. Waqad asnallahu ala ulil albab. Allah memuji orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas ini. Wa wasafahum bi annahum min ashabil khauf. Allah sifati mereka bahwasanya mereka itu termasuk ashabul khauf. Mereka adalah orang-orang yang berhias dengan rasa takut. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Maka perhatikan, apakah orang yang tahu bahwa kebenaran itu semata-mata yang diturunkan kepadamu itu adalah kebenaran, apakah sama dengan orang yang buta? Innama yatadzakaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Alladzina yufuna bi ahdillahi wala yankuduna al-misak. Siapa orang ulul albab yang berakal itu? Yaitu Allah sifati, mereka adalah orang yang menunaikan janji Allah dan mereka tidak mengingkar atau tidak menyelisih, ya, tidak menyelisih misak, tidak mengkhianati misak atau perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di alam ruh. Dan siapa ulul albab itu? Yaitu walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhsawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang disebut ulul albab adalah orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Kemudian mereka khusyuk, mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka takut terhadap hisab yang buruk. Itu ulul albab, orang yang berakal, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu menunaikan janji Allah, tidak menyelisihi misak, kemudian mereka itu menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Mereka takut kepada Allah dan mereka takut terhadap hisab yang buruk. Fal khaufu minallahi yadullu ala anna sahibahu sahibul akli. Bahwasanya maka khauf kepada Allah ini menunjukkan bahwasanya orang yang punya khauf seperti ini itu adalah orang yang berakal. Orang yang punya khauf kepada Allah seperti ini Allah sifati sebagai orang yang berakal. Wa ala anahu min ulil albab. Mereka itu termasuk orang yang ulul albab, orang yang cerdas. Fahuwa rajihul akli, yaitu orang yang akalnya itu rajih, akalnya kuat. Ya'rifu syai'alladzi yukhawwifu haqqan. Mereka mengetahui sesuatu yang bisa menjadikan mereka itu benar-benar takut. Wa yafhamul asbabad da'iyata lil khaufi jayidan, dan mereka paham sebab-sebab yang bisa menuntun kepada rasa takut yang baik. Jadi ini yang keempat, rasa takut itu bisa menjadikan orang yang berhias dengan takut itu Allah puji, dan termasuk bagian dari hamba Allah yang Allah puji dalam firman-Nya. Wallahu a'lam, itu yang kita baca. Masya Allah, bersyukur sekali kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang betul-betul memiliki rasa takut kepadanya dengan rasa takut yang benar. Insya Allah kita masih akan lanjutkan perbincangan kita mengenai buah-buah dari rasa takut. Dan sekali lagi, tidaklah kita akan dapat memiliki rasa takut kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita akan mencapai rasa takut yang sebenar-benar takut kecuali kalau kita menggunakan akal kita dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.